Seorang wanita cantik keluar dari sebuah perusahaan besar sambil sibuk menerima panggilan telepon. Wanita ini bukan orang biasa, dia adalah sosok yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar. Saat itu, dia melihat seorang pria berpakaian kumal duduk di sekitar area perusahaan. Pria tersebut tampaknya disangka seorang pengemis. Dengan kesal, wanita itu mendekatinya dan mengusirnya, bahkan menggiring pria tersebut untuk pergi karena dianggap mencemari citra perusahaan. Namun, pria itu tidak terima dan berteriak dengan penuh emosi bahwa dirinya adalah seorang raja dari zaman kekaisaran yang datang ke masa kini untuk mencari ratu yang telah bereinkarnasi. Wanita tersebut, yang ternyata adalah Nona Tang Yi, direktur utama perusahaan swasta terbaik kelima di dunia, tidak mempercayai ucapannya. Sang raja menjelaskan bahwa dirinya telah bersumpah untuk menemukan sang ratu, yang di masa lalu meninggal akibat serangan panah musuh, dan kini telah bereinkarnasi. Hari-hari berlalu, dan pencarian sang raja berujung di sebuah toko perhiasan di mana dia bertemu kembali dengan Tang Yi, yang sedang mencari gelang giok antik berusia ribuan tahun. Ketika mencoba gelang tersebut, gelang itu jatuh dan pecah. Pelayan toko dengan marah menuduh Tang Yi ceroboh dan memintanya mengganti rugi. Tang Yi menolak karena merasa dirinya tidak bersalah, hingga tiba-tiba sang raja muncul dan membela Tang Yi. Dengan tegas, sang raja mengungkap bahwa gelang tersebut bukan giok asli, melainkan imitasi. Mendengar itu, pelayan toko panik dan meminta maaf. Setelah kejadian tersebut, sang raja mencoba mendekati Tang Yi dan mengatakan bahwa ribuan tahun ia telah mencarinya. Namun, Tang Yi yang bingung memilih untuk meninggalkannya. Sang raja terus memohon, "Ratu, jangan tinggalkan aku," tetapi Tang Yi tetap pergi. Keesokan harinya, Tang Yi menerima informasi penting. Foto sang raja ternyata mirip dengan potret putra ketua umum perusahaan yang telah lama hilang. Dengan perasaan campur aduk, Tang Yi segera mencari sang raja untuk membawanya kembali ke perusahaan. Saat tiba di rumah sang raja, Tang Yi terkejut melihat pria itu sedang asyik di dapur, membuka lemari pendingin, dan menikmati saus tomat yang ia kira sebagai minuman. Tingkahnya yang polos membuat Tang Yi bingung dan mulai berpikir bahwa pria ini mungkin mengalami gangguan ingatan. Saat berada di kantor perusahaan, sang raja bahkan terlihat kebingungan mencoba mengoperasikan mesin fotokopi. Ketika ditegur oleh staf, sang raja hanya menjawab dengan polos, "Aku adalah Zim, raja yang datang mencarimu." Tang Yi mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada pria ini. Meski demikian, ia berusaha memahami situasi sambil mencoba mengungkap misteri hubungan mereka di masa lalu. Akankah Tang Yi menerima kenyataan bahwa dia adalah reinkarnasi sang ratu? Atau justru memilih untuk melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang? Tanpa ragu, Tang Yi membantu sang raja. Ternyata, tamu malam itu adalah seorang pengusaha ternama dari luar negeri. Manajer perusahaan mencoba mengambil hati tamu tersebut dengan menyajikan hidangan ala Eropa, berharap membuat kesan baik. Namun, tamu itu, yang bernama Clint, tampak tidak terkesan. Ia merasa sambutan tersebut tidak mencerminkan penghormatan yang tulus. Sang raja, yang terbiasa dengan adat kerajaan, mengambil inisiatif untuk menyambut Clint dengan tradisi lokal. Ia meminta hidangan khas keluarga Tang Yi disajikan. Melihat hidangan tersebut, Clint tampak tertarik, sementara raja, yang belum pernah melihat menu itu sebelumnya, bertanya kepada Tang Yi tentang makanan yang disajikan. Tang Yi juga menuangkan minuman tradisional sebagai simbol penghormatan kepada tamu mereka. Manajer mencoba menyela dengan menawarkan anggur impor, tetapi Clint dengan sopan menolak, mengatakan bahwa anggur adalah hal biasa baginya. Sebaliknya, ia menerima minuman khas yang ditawarkan raja dan tampak menikmatinya. Clint memuji keharmonisan antara Tang Yi dan raja, bahkan memotret mereka mengenakan pakaian adat, menandakan kenyamanan yang ia rasakan di tengah sambutan yang berbeda ini. Setelah acara selesai, Tang Yi dan raja meninggalkan tempat tersebut. Namun, di balik itu, manajer mencoba merayu Clint untuk menandatangani kontrak proyek atas nama dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan Tang Yi. Clint, yang polos dan tidak curiga, menandatangani kontrak itu. Manajer merasa yakin bahwa ia berhasil mengambil alih proyek tersebut. Namun, keesokan harinya, saat dokumen diperiksa lebih lanjut, manajer terkejut mendapati bahwa kontrak itu sebenarnya masih atas nama Tang Yi. Dengan cermat, Tang Yi telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melindungi proyek tersebut dari manajer yang licik.
Manajer hanya bisa menyesali kecerobohannya. Hari berikutnya, Tang Yi dan Raja menghadiri acara pelelangan besar yang dihadiri banyak tokoh penting. Salah satu barang yang dilelang adalah jepit rambut antik, yang ternyata milik seorang ratu dari kekaisaran ribuan tahun yang lalu. Raja terkejut melihat jepit itu, mengenalinya sebagai milik ratu yang selama ini ia cari. Ia bertekad untuk mendapatkan jepit tersebut, tidak peduli berapapun harganya. Saat pelelangan berlangsung, seorang wanita kaya dan arogan yang tidak menyukai Tang Yi dengan sengaja merendahkan dan menghina dirinya. Wanita itu akhirnya memenangkan lelang jepit rambut tersebut dengan harga tinggi. Meskipun raja kecewa, Tang Yi tetap memberikan ucapan selamat kepada wanita tersebut. Namun, kejadian ini membawa satu titik terang. Di akhir acara, identitas asli sang raja sebagai mitra bisnis Tang Yi akhirnya terungkap. Semua yang hadir tercengang, termasuk wanita yang memenangkan lelang. Kini, Raja dan Tang Yi bersiap menghadapi tantangan berikutnya, dengan semangat yang tidak tergoyahkan. Menteri Hou tiba-tiba berlari menghampiri Raja Kaujo dan terlihat sangat emosional. Ia memeluk Raja sambil berkata, "Benar itu kamu, Baginda. Menta, itu kamu." Tang Yi yang menyaksikan kejadian itu bingung dengan tingkah mereka berdua. Menteri Hou lalu berkata, "Tuan dan Ratu kami telah kembali. Selamat datang di reinkarnasi kalian berdua. Tidak kusangka, ternyata kalian berjodoh kembali di kehidupan ini." Tang Yi merasa tak nyaman dan segera meminta Ketua Hao untuk berdiri. Namun, istri Ketua Hao, yang tampaknya tidak senang dengan Tang Yi, mendorongnya dengan kasar. Ketua Hao murka, tetapi istrinya mulai mencoba menjelaskan sambil meremehkan Tang Yi dan Raja Kaujo. Bahkan, ia dengan sombong menyatakan bahwa jepit rambut milik Ratu Kekaisaran yang ribuan tahun lalu sekarang adalah miliknya. "Jika aku hidup di zaman itu," katanya dengan angkuh, "hanya aku yang pantas memilikinya." Dengan arogan, wanita itu memamerkan jepit rambut di hadapan semua orang, tetapi Ketua Hao tiba-tiba merebutnya dari tangannya. Ia lalu berlutut di hadapan Raja Kaujo, memohon maaf, dan menyerahkan jepit rambut itu kembali kepada Raja. Istrinya langsung marah-marah karena merasa dipermalukan, tetapi Ketua Hao memperingatkannya untuk tidak lagi menghina Raja. Ia bahkan mengancam akan menceraikan istrinya jika terus bersikap tidak hormat. Raja Kaujo menerima jepit rambut dengan penuh hormat dan berterima kasih, meskipun ia sempat meminta maaf atas keributan yang terjadi. Setelah itu, jepit rambut dan sertifikat keasliannya diberikan kepada Tang Yi. Semua karyawan di perusahaan sibuk membahas keberhasilan Tang Yi dalam proyek besar yang baru saja diselesaikan. Sebagian besar memuji kehebatannya sebagai direktur, tetapi ada seorang karyawan wanita yang tampaknya tidak senang dengan kesuksesan Tang Yi. Wanita itu dengan licik mencoba mengadu domba rekan-rekannya sambil berpura-pura murah hati dengan membagikan kopi untuk semua orang. Saat pesta kemenangan digelar, semua tim diundang ke restoran mewah untuk merayakan. Namun, restoran tersebut terkenal sebagai tempat yang hanya didatangi tamu kaya. Ketika para karyawan memesan makanan, seorang pelayan dengan kasar memperingatkan mereka untuk keluar jika tidak mampu membayar. Semua memesan menu mereka masing-masing, tetapi wanita licik tadi sengaja memesan hidangan spesial yang harganya mencapai ratusan juta. Ketika tagihan datang, pelayan mulai menghina Tang Yi, menyebutnya sombong dan tidak pantas berada di restoran mewah. Pelayan itu bahkan menyebut direktur tersebut biasa makan di pinggir jalan. Raja Kaujo yang melihat kejadian itu segera bangkit dan memberi peringatan kepada pelayan agar meminta maaf. Namun, bukannya minta maaf, pelayan malah menantangnya. Keadaan berubah ketika Ketua Hao kebetulan melewati ruangan itu. Melihat Raja Kaujo dan situasi yang terjadi, Ketua Hao segera menghentikan keributan itu. Pelayan itu dengan lancang menyebut para tamu sebagai orang miskin yang sombong. Namun, bukannya membela pelayan, Ketua Hao malah menamparnya keras. Dia bahkan memaksa pelayan tersebut meminta maaf kepada sang raja atas keributan yang ditimbulkan. Pelayan itu mencoba membela diri dengan mengungkap bahwa tindakannya didorong oleh bayaran dari seorang wanita licik di ruangan tersebut. Semua orang terkejut mendengar pengakuannya, sementara Ketua Hao tanpa ragu memecat seluruh pihak yang terlibat. Merasa bersalah atas kejadian itu, direktur memilih untuk meninggalkan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Esok paginya, ketika hendak pergi bekerja, Tang Yi melihat seorang pemuda yang tengah berolahraga namun tampak kelelahan.
Dengan sigap, Tang Yi menghampirinya, membuat pemuda itu terpana dan langsung jatuh cinta. Tanpa disangka, pemuda tersebut ternyata cucu dari ketua perusahaan tempat Tang Yi bekerja. Sang cucu kemudian meminta satu hal dari kakeknya, yang ternyata adalah izin untuk menjadikan Tang Yi sebagai istrinya. Raja, yang tengah menikmati kopi saat mendengar permintaan itu, langsung terkejut. Pada malam harinya, saat Tang Yi sedang sibuk bekerja, pemuda itu datang membawakannya secangkir kopi. Namun, belum sempat berbincang lama, Raja datang dengan wajah dingin, membawa sup hangat yang ia masak sendiri untuk Tang Yi, lalu menyingkirkan kopi pemberian pemuda tadi. Melihat interaksi mereka yang penuh ketegangan, pemuda itu tidak terima dan mencoba merebut perhatian Tang Yi kembali. Hingga suatu saat, ia muncul dengan mobil mewah dan menawarkan tumpangan pada Tang Yi. Namun, Tang Yi justru menggandeng tangan Raja, menegaskan bahwa mereka adalah pasangan dan akan pulang bersama. Keesokan harinya, Tang Yi bersiap menghadiri pertemuan penting. Di tengah kesibukannya, ia mendapat kabar dari Ketua Hao bahwa usahanya telah membawa keuntungan besar. Ketua Hao pun memutuskan untuk mengangkat Tang Yi menjadi pemimpin di perusahaan baru yang akan segera dibangun, mengalahkan manajer yang sudah lama bekerja di sana. Meski berpura-pura menerima keputusan itu dengan ikhlas, manajer diam-diam menyimpan dendam dan mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Tang Yi. Salah satu rencananya dimulai ketika manajer secara tidak sengaja menumpahkan kopi ke lukisan mahal yang akan dihadiahkan kepada ketua grup Sangel. Dalam kepanikan, manajer memutuskan untuk menyembunyikan kerusakan lukisan tersebut dengan cara membungkusnya rapat-rapat, lalu menyerahkan paket itu kepada Tang Yi tanpa membiarkannya memeriksa isinya. Tang Yi, yang merasa curiga, bertanya mengapa ia tidak diizinkan membuka hadiah itu. Namun, manajer dengan licik beralasan bahwa hadiah tersebut sudah dikemas dengan sempurna. Meski ada keraguan, Tang Yi tetap berkomitmen untuk menghadiri pertemuan penting dengan klien besar. Ia meyakinkan Raja bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Namun, ia belum menyadari sepenuhnya jebakan yang telah disiapkan oleh manajer untuk merusak reputasinya. Keesokan harinya, saat Tang Yi sedang rapat berdua dengan tuan muda, manajer licik itu mencoba melancarkan rencananya. Ia menghasut ketua dengan menuduh Tang Yi telah memberikan hadiah palsu kepada klien besar untuk mengambil keuntungan pribadi. Dengan penuh percaya diri, manajer menyebut bahwa ia mengetahui lukisan itu adalah tiruan. Ketegangan memuncak saat manajer dengan tiba-tiba masuk dan menuduh Tang Yi di depan semua orang. Namun, Tang Yi tetap tenang dan menjawab tuduhan tersebut dengan sebuah kejutan. Ia mengungkapkan bahwa ia sudah menyadari niat jahat manajer sejak awal, sehingga mengganti lukisan itu dengan yang asli sebelum diberikan kepada klien. Tang Yi pun memanggil tamu istimewa untuk memberikan klarifikasi, sosok yang ternyata adalah direktur utama grup Sangel sendiri. Direktur itu, yang selama ini dirindukan oleh banyak pihak, masuk ke ruangan dengan penuh wibawa. Semua orang terkejut, termasuk Raja yang tidak menyangka akan bertemu dengan orang besar tersebut. Dalam kebingungan Raja, direktur memastikan bahwa dirinya memang sosok penting dari kehidupan sebelumnya. Di saat yang sama, Raja juga dengan tegas mengumumkan bahwa ia adalah suami dari Tang Yi. Pernyataan ini membuat semua orang terpana, sementara manajer tidak lagi bisa mengelak dari kesalahannya. Dengan bukti-bukti yang jelas, ketua langsung memecat manajer di tempat. Setelah kejadian itu, manajer yang menyimpan dendam merencanakan tindakan jahat. Malam harinya, saat Raja dan Tang Yi sedang menikmati suasana malam bersama, manajer menyerang mereka dengan senjata tajam. Namun, Raja dengan sigap melindungi Tang Yi, menerima pukulan tersebut, dan membuat mereka terjatuh bersama. Tanpa rasa bersalah, manajer terus menyerang hingga situasi menjadi semakin berbahaya. Setelah kejadian tragis itu, Raja dikabarkan mengalami reinkarnasi di dunia modern yang lebih maju. Tang Yi, yang masih mencintainya, tidak pernah berhenti menanti keajaiban untuk bertemu kembali. Hari demi hari berlalu, hingga suatu saat Tang Yi melihat sosok pria yang sangat mirip dengan Raja. Ketika pria itu menoleh, Tang Yi sadar bahwa pria itu adalah reinkarnasi Raja. Namun, kali ini giliran Tang Yi yang harus berjuang untuk mengembalikan ingatan sang Raja tentang cinta mereka di masa lalu. Kisah cinta Raja dan Tang Yi, yang penuh liku-liku dan emosi, akhirnya menemukan jalan kembali.
Dalam reinkarnasi yang baru, cinta sejati mereka berhasil bertahan, membuktikan bahwa cinta yang tulus tidak pernah sia-sia meski melintasi waktu dan ruang. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.